Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 5B. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi. Apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi atau bisa disebut dengan information technology itu istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengomunikasikan dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contohnya itu seperti teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga seperti televisi, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan perangkat genggam modern, atau kita bisa menyebutnya handphone atau ponsel. Yang kedua itu tentang sejarah teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri itu sekarang kita bisa mengenalnya dengan perangkat lunak lainnya. Dan teknologi informasi sendiri itu memiliki sejarah panjang dan rumit yang dimiliki dari penemuan awal dalam bidang matematika, sains, dan teknik. Salah satu tonggak sejarah penting adalah penemuan mesin analisis dan oleh Charles Babbage pada abad ke-19 yang dianggap sebagai cikal bakal dari komputer modern. Mesin ini dirancang untuk melakukan perhitungan kompleks secara otomatis dan merupakan ide revolusioner pada masanya. Meskipun sampai saat ini tidak pernah selesai dibangun. Selanjutnya itu di pertengahan abad ke-20 terjadi perkembangan signifikan dengan penemuan komputer digital elektronik. Pada tahun 1946, atau bisa disebut dengan Electronic Numerical Integrator and Computer menjadi komputer digital pertama yang sepenuhnya fungsional, meskipun ukurannya sangat besar dan memerlukan banyak energi. Electronic Numerical Integrator and Computer ini menjadi titik awal bagi komputasi modern atau komputer modern. Di era yang sama muncul konsep pemrograman dan sistem operasi yang membuat komputer menjadi alat yang lebih fleksibel dan berguna. Pada abad akhir ke-20 dan awal ke-21, internet dan web telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi informasi. Seperti ARPANET, pendahuluan internet dibuat pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan USA dan sejak saat itu telah berkembang menjadi jaringan global yang kita kenal sampai saat ini. Perkembangan web pada awal tahun 90-an memungkinkan informasi untuk dipertukarkan dengan lebih mudah dan cepat ke seluruh dunia dan mendorong pertumbuhan teknologi informasi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seiring dengan itu, muncul berbagai teknologi dan aplikasi baru seperti email, e-commerce, media sosial, dan cloud computing yang terus mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi.
abad ke-19 dan sebelumnya, sejarah teknologi informasi dapat ditelusuri kembali ke penemuan seperti abakus dan mesin hitung. Mekanisme. Salah satu tonggak penting adalah penemuan Charles Babbage yang menciptakan mesin diferensial dan mesin analisis pada pertengahan abad ke-19 yang dianggap sebagai cikal bakal dari komputer modern. Abad ke-20 akhir, perkembangan internet dan web pada akhir abad ke-20 mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi informasi. ARPANET yang dibuat pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan USA adalah pendahuluan dari internet modern. Selain itu, pada tahun 1989, tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web yang memungkinkan penggunaan dan pertukaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat di seluruh dunia berkomunikasi. Aplikasi seperti Messenger, contohnya itu WA, Telegram, Line, dan lain-lainnya telah menjadi tulang punggung komunikasi real time dengan menyediakan berbagai fitur tambahan seperti panggilan suara, panggilan video, grup, dan papan pesan. Selain itu, platform konferensi online seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams menjadi sarana yang populer untuk pertemuan bisnis dan komunikasi jarak jauh. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam bisnis. Efisiensi operasional. TI meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis. Dengan memanfaatkan informasi teknologi, perusahaan dapat mempercepat akses ke data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Kemudian dalam komunikasi, transformasi cara berkomunikasi. TI telah mengubah cara orang berkomunikasi dari metode tradisional seperti surat menjadi komunikasi instan melalui aplikasi pesan dan media sosial. Yang selanjutnya, komponen teknologi informasi. Selain memiliki fungsi yang banyak dan bermanfaat untuk aktivitas manusia, teknologi yang satu ini tentu juga didukung dengan komponen-komponen tertentu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Komponen tersebut antara lain yang pertama perangkat lunak. Komponen pertama yang ada pada teknologi ini adalah perangkat lunak atau lebih dikenal dengan software. Software sendiri merupakan media yang menjadi jembatan antara operator dan perangkat keras. Yang kedua, perangkat keras, yakni perangkat komputer yang digunakan oleh user atau operator, contohnya memori card, prosesor, kabel data, dan yang lainnya. Yang ketiga, firmware merupakan salah satu media yang dapat digunakan sebagai tempat menyimpan data secara permanen. Yang keempat, infoware. Komponen yang satu ini adalah kumpulan dari satu atau banyak dokumentasi yang berasal dari data atau informasi yang berhasil disaring atau dikumpulkan. Yang kelima adalah brainware, adalah sebuah komponen terpenting yang ada pada sebuah teknologi. Pasalnya, apabila komponen yang satu ini tidak ada, maka yang terjadi adalah komputer itu tidak bisa dioperasikan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.